Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas masih di seputar tentang persoalan neraka, membahas tentang panasnya neraka, bagaimana kekuatan apinya. Kita juga sudah membahas tentang persoalan makanan yang disediakan buat para penduduk neraka, yang informasi itu kita dapatkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan hadis itu, kata Imam Syafi'i, memiliki status yang sama pada lapisan yang sama. Jadi bukan bersifat hierarkis ya, turun ke bawah, tetapi antara Quran dan hadis, kata Imam Syafi'i, itu sama. Artinya sama-sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran redaksinya langsung dari Allah, sementara hadis itu pesannya dari Allah tetapi redaksinya, bahasanya itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu persoalan-persoalan terkait dengan hal yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia, maka informasinya harus bersumber dari wahyu. Yang disebutkan di dalam wahyu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, bagi para penduduk neraka, mereka nanti akan mendapatkan syurbah, minuman. Yang informasi dari Al-Quran itu, kalau kita kumpulkan informasinya, minuman yang diberikan buat para penduduk neraka itu ada empat model, 4 jenis. Yang pertama adalah hamim. Kata hamim dalam bahasa Arab itu artinya sesuatu yang panas. Hamim, atau air yang sangat panas. Jadi penduduk neraka itu nanti mereka pasti kehausan. Sama dengan penduduk surga, ketika haus diberikan minuman, tapi minumannya berbeda. Yang sudah kita sebutkan apa minuman-minuman yang diberikan buat penduduk surga. Semuanya tentang kenikmatan. Tapi penduduk neraka semua tentang penderitaan. Maka minumannya pun minuman yang memberikan penderitaan, tapi mereka harus minum karena haus. Tapi minuman yang diberikan yang pertama, kata Allah, adalah hamim. Wasuku ma'an habiman faqatta'a am'a'ahum. Suku itu artinya diberikan minum. Saqa, memberikan minum. Suku, diberikan minum. Yaitu ada kalimat pasif, kalimat aktif. Kalau dalam bahasa Arab ini disebut dengan fi'il mabni lil majhul. Diberikan minum. Dengan apa? Ma'an, air. Air yang seperti apa? Hamiman, yang sangat panas. Kalau dia minum faqatta'a, maka dia akan memotong-motong. Bukan memotong, tapi memotong-motong. Mengiris-ngiris. Kalau memotong mungkin enggak terlalu kejam, memotong. Tapi kalau memotong-motong itu agak kejam dikit. Ada penderitaan di situ. Maka yang dipakai itu bukan faqatta'a, tapi faqatta'a.
Ada tasdid, qatta'a, artinya memotong-motong tuh, mengiris-ngiris tuh. Kira-kira rasanya gimana tuh kalau dipotong-potong tuh, diiris-iris daging kita. Tapi yang diiris-iris ini ada am'a'ahum, ususnya. Ketika dia minum tuh air yang sangat panas itu masuk ke dalam perutnya, itu bukan mengenyangkan, bukan menghilangkan haus, tapi memotong-motong ususnya. Anda bisa bayangkan seperti apa itu air. Yuqarrabu ila fihi, kata Nabi, didekatkan kepada fi itu fam, mulutnya. Fayaswi wajhahu, lalu kemudian membakar wajahnya. Jadi ketika minuman itu baru didekatkan ke bibirnya, ke mulutnya, itu sudah membakar wajahnya. Sudah membakar. Kenapa? Karena panasnya itu. Fa idza dakhala, apabila air itu dakhala, masuk kemana? Batnahu, perutnya. Qatta'a am'a'ahu, maka dia akan memutus-mutus, mengiris-ngiris, memotong-motong usus-ususnya. Ini informasi dari Rasulullah memperkuat ayat Al-Quran, surat Muhammad ayat 15. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan cuma yang panas, yang dingin juga tersedia. Full fasilitas buat para penduduk neraka. Yang panas ada, panas banget. Yang dingin ada, dingin banget. Kita panas aja udah kelelahan, Pak. Panas itu bikin lelah, bikin capek. Ini panas banget loh. Kita minum air dingin aja, dingin biasa diambil dari kulkas, itu sudah mengganggu mulut kita, mengganggu tenggorokan kita. Ini cairan yang kedua, minuman yang kedua adalah gosak. Apa itu gosak? Cairan yang sangat dingin, bau dan mengerikan. Jadi udah dingin, dinginnya bukan dingin biasa, tapi dingin banget. Bapak kalau minum, ambil langsung dari freezer, sanggup nggak? Air dari freezer tuh, bukan dari kulkas lagi, freezer. Lalu lu minum, kira-kira apa yang terjadi dengan mulut Anda? Tuh, baru dingin tuh. Ini akan mengganggu semua. Ada, kata Allah, inilah azab. Falyadzuquhu, maka rasakanlah dia. Hamimun wa ghasaq. Apa azabnya? Minuman yang sangat panas, mendidih, dan cairan nanah yang sangat dingin, menjijikkan. Itu gosak. Jadi lengkap. Mau yang milih yang mana, Pak, nanti, Pak? Mau milih yang mana? Yang panas atau yang dingin? Ada tersedia. Tapi panasnya panas banget, yang dingin dingin banget tuh. Kira-kira cukup nggak? Masih ada, Pak, kalau Bapak mau lagi. Apa? Sadid. Sadid itu nanah ada darahnya. Darah ada nanahnya. Yang darah, nanah dan darah itu mengalir dari penghuni neraka yang darahnya keluar. Jadi dikasih minum itu dari nanah dan darah yang mengalir keluar dari kulit-kulit para penghuni neraka. Jijik nggak, Pak? Itu minumannya. Min waraihim jahannam. Kata Allah, di belakang dia, di hadapannya ada jahannam, neraka jahannam buat orang-orang kafir. Apa yang terjadi? Wa yusqa mim ma'in sadid. Lalu kemudian orang kafir itu diberikan minum mimma'in, dari air sadid. Apa itu sadid? Yaitu cairan nanah campur darah yang keluar dari kulit-kulit para penghuni neraka. Anda bisa bayangkan. Pilihannya cuma hamim, ghasak, sadid. Mau pilih yang mana, Pak? Sadid, silakan. Ya tajarra'uhu, dia minum tuh karena dia haus, maka nggak mungkin dia diam aja. Udahlah, daripada nggak ada minuman, gue minum aja lah, kan begitu kan? Karena haus itu akan menuntut sesuatu masuk dalam perutnya. Makanya orang kalau lapar dan haus pasti akan buta matanya, sehingga banyak melakukan kejahatan.
mencuri. Kenapa? Karena tuntutan perut tuh. Ketika dia minum tuh ya tajarra, diminum. Jadi bahasa Arab tuh kayak Pak, minum itu bukan yasrob aja, tapi ada juga kata ya tajarra. Ya tajarra itu artinya minumnya diteguk. Pas dia teguk tuh wala yakadu yusighu, dia nggak bisa telan. Kira-kira tahu alasan nggak bisa telan? Dia jijik. Dia harus minum, dia ambil air itu, tapi pas dia mau minum dia nggak bisa telan. Kenapa? Nggak masuk ke perutnya karena jijik. Baunya bau bangke. Mungkin bangkainya bukan bangkai biasa, ini bangkainya ini luar biasa, bau busuk, menjijikkan. Dan itu disebutkan dalam surat Ibrahim. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-muhul. Apa itu muhul? Cairan minyak, logam. Dari tembaga yang meleleh panas tuh. Bapak lihat tembaga itu. Meleleh panas, itu dikasih minum buat penduduk neraka, itu minumannya. Tembaga meleleh. Atau kita lihat dari timah meleleh lah, timah meleleh tuh. Saya dulu pernah sekolah di STM Pak, bagian elektro. Jadi saya pernah bisa buat radio, buat adaptor, saya pernah buat itu. Itu biasanya menggunakan apa sih istilahnya itu? Saya lupa itu kan udah lama itu. Itu ya solder. Solder biasanya ada timahnya tuh. Nah, melelehnya itu tuh, Pak. Kira-kira tuh timah kalau meleleh kena solder itu, Bapak pegang panas enggak, Pak? Panas banget itu. Ini tembaga, cairan logam yang meleleh. Itu disebut dengan muhul. Wa iyastagisu, kata Allah, ketika mereka yastagisu, minta diberikan minum, yugasu, Allah berikan minum. Apa minumannya? Bima'in, dengan satu air, kal muhli, seperti cairan logam yang sangat panas, yang ketika mereka minum yashwil wujuh, wajahnya itu langsung hancur, Pak. Langsung hangus tuh wajahnya. Ketika dia minum, kenapa? Ya timah diminum. Tembaga diminum. Apa yang terjadi? Hangus semua. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Kata Allah, itulah minuman yang terburuk dan itulah tempat kembali yang paling jelek. Apa? Neraka. Makanya kalau bicara neraka itu bicara yang menyeramkan. Bicara yang penuh dengan penderitaan. Bicara penuh dengan kesengsaraan. Kenapa? Dulu ente di dunia ngapain aja? Rasul sudah diutus, nggak beriman. Para ulama warasatul anbiya sudah dikirim oleh Allah, ditentuin orang-orangnya ini untuk mendidik ente nih. Ente kemana? Dulu ada pengajian di masjid-masjid, ente kemana? Pas udah meninggal, menyesal, Pak. Penyesalan itu pas udah meninggal. Menyesal dia. Dulu gua ngapain waktu gua di dunia? Sekarang disiksa di alam kuburnya, nanti di akhirat mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mumpung Allah berikan waktu, kesempatan kepada kita, isi itu setiap hari yang baik-baik. Kenapa? Ente akan pulang nanti, cari bekal sebanyak-banyaknya. Kenapa? Hati-hati dengan neraka itu. Belum sampai akhirat, hati-hati dengan azab kubur, siksa kubur tuh. Itu Allah udah ingetin. Para ulama kita udah ngingetin. Tapi para ulama nggak bisa nentuin nasib kita, tapi kita sendiri yang bisa menentukan nasib kita. Ente mau lurus, mau tidak, itu urusan ente. Yang penting para ulama, para ustadz, para guru udah memberitahu. Tugasnya selesai. Gak mungkin kan guru itu bisa mengatur ente jadi orang baik nih. Gak mungkin bisa. Semua tergantung dari masing-masing individu. Rasulullah aja gak bisa. Innaka lan tahdi man ahbabta. Kata Allah, ya Muhammad, engkau sungguh gak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi yang memberi petunjuk hanya Allah. Tugas ma'alika illal balag.
Tugasmu hanya nyampein doang. Soal hidayah, petunjuk itu urusan Allah. Tapi petunjuk dan hidayah itu harus dicari. Tuh maksudnya. Mengapa minuman seperti ini yang disiapkan oleh Allah? Kenapa bukan yang lain? Cairan panas, cairan yang sangat dingin, nanah campur darah, cairan dari tembaga yang meleleh. Kenapa? Karena neraka itu adalah bagian dari sanksi buat orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kalau dia ingkar kepada Allah, maka bagiannya seperti itu. Penuh dengan penderitaan, penghinaan, dan rasa sakit. Kenapa? Dulu dia melawan Allah, melawan Rasulullah, mengencingi ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Sekarang rasakan tuh. Maka kalau kita lihat menurut informasi dari para ulama kita, dingin itu menggambarkan totalitas azab bersamaan dengan panas. Jadi panas dan dingin itu bagian dari totalitas azab. Kenapa? Karena dua-duanya kita nggak sanggup. Bapak kalau minum yang panas nggak mungkin sanggup. Minum yang sangat dingin nggak sanggup. Dikasih tuh. Yang seperti itu. Kenapa? Totalitas azab tuh. Panas menyiksa, dingin menusuk tulang. Dikasih yang menderita, yang membuat penderitaan. Kedua, sodet, penghinaan. Anda kalau minum dari sesuatu yang menjijikan, hina itu. Makanya azab neraka adalah azabun muhin. Bagi orang-orang kafir, azab itu menghinakan dia, merendahkan dia. Dan karena sifatnya yang menghancurkan secara menyeluruh, maka panasnya air dan dinginnya air itu memberikan luka kepada dia. Luka psikologis dan luka fisik tuh. Apakah mereka merasakan? Mereka merasakan karena ruh dan jasad itu dikembalikan utuh. Kalau kita ini di dunia ruh dan jasad, Pak. Tapi yang dominan jasad, dunia. Ketika Anda meninggal, ruh pindah dari jasad. Yang dominan ruh. Maka disebut dengan alam arwah. Setiap bulan Sya'ban sebelum Ramadan kita roahan tuh. Dari kata roh arwah. Apa roahan? Baca tahlil, tasbih, tahmid, qiraatul Quran, bersedekah buat siapa? Buat para arwah. Tradisi itu. Tradisi masyarakat kita yang berangkat dari istilah arwah. Mendoakan ruh-ruh yang sudah meninggal. Mereka butuh nggak? Butuh. Kalau bisa setiap saat dikirimkan. Kenapa? Karena ruh hidup di alam barzakh, alam ruh. Mereka butuh kiriman dari kita. Maka beruntung orang yang setiap saat dikirimi oleh yang masih hidup, beruntung. Itu enaknya tuh. Punya anak-anak soleh. Setiap hari dia ngirimin bacaan Quran kepada dia. Dia senang di dalam alam kuburnya, alam ruhnya. Setelah hari kebangkitan, maka masuk satu alam. Ruh itu enggak mati, ruh itu enggak mati. Abadi, karena Allah abadikan. Nanti jasadnya yang sudah hancur lebur di dunia dikembalikan lagi. Maka bersatulah antara jasad dan ruh. Jasad yang dulu ketika dia di dunia melakukan banyak maksiat, nanti diberikan sanksi itu. Apa sanksinya? Minuman salah satunya. Untuk merasakan bagaimana dulu tubuh itu digunakan untuk melakukan maksiat. Jadi logis. Jasad yang melakukan kejahatan dia akan diberikan sanksi. Kalau kemudian dia disiksa tuh kulitnya, kulit kan yang dibakar itu. Yang paling sensitif itu organ dari tubuh kita tuh kulit. Yang merasakan pedih, panas, dingin, itu kulit tuh. Maka ketika kulitnya hangus terbakar, diganti lagi. Badalna juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kami ganti lagi dengan kulit. Jadi kulitnya enggak hangus dalam artian hilang semua, kembali lagi. Ya, merasakan azab. Maka yang dipakai bukan dia mendapatkan azab, merasakan.
liyadzuqu al-adzab. Mereka merasakan. Kalau merasakan, Pak, itu ada pedihnya. Sama dengan orang meninggal merasakan mati. Makanya mati itu digambarkan oleh para nabi informasinya. Karena Allah tanya, gimana Anda merasakan sakaratul maut? Hampir semua nabi mengatakan pedih. Kalau nabi saja merasakan pedih, gimana kita, Pak? Itu baru sakaratul maut. Belum lagi merasakan azab, siksa di alam kubur. Sampai kemudian di alam akhirat. Gimana dapat pakaian enggak? Dapat. Seperti orang lebaran kan dapat pakaian nih. Dia dapat juga. Tapi pakaiannya mereknya lain. Apa? Kalau kita lihat dari Al-Quran dan hadis-hadis yang bicara tentang sesuatu yang dikenakan oleh penduduk neraka, simpulannya ini. Dari Al-Quran. Misalnya surat Ibrahim. Surat ke-14 ayat 50. Apa pakaian penduduk neraka? Kata Allah, qatiranin minan nar. Dari qatiran. Qatiran itu ter. Tahu ter? Cairan, Pak. Panas. Kata Allah, sarabiluhum, pakaian-pakaian mereka. Ini bahasa Arab nih. Pakaian itu dalam bahasa Arab ada siap. Tapi ini pakai sarabil, berarti kata pakaian dalam bahasa Arab kosakatanya banyak. Sarabiluhum, pakaian-pakaian mereka min qatiranin wa tagsha wujuhahumun nar. Pakaian-pakaian mereka itu dari qatiran, tar panas, wa tagsha wujuhahumun nar. Neraka itu akan meliputi wajah mereka. Jadi pakaiannya itu dari tar panas tuh. Anda bayangkan dari tar panas, Pak. Kita bayangin aja lah, gimana rasanya. Pakai pakaian yang gatel aja kita udah menderita. Pakaian yang kasar kita pakai itu udah menderita. Ini panas. Yang kedua, kata Allah, falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabum minan nar. Orang-orang kafir itu akan dipakaikan bagi mereka thiyabun minan nar. Pakaian dari neraka, dari api. Dari api. Dan ingat, api neraka itu dibandingkan dengan api dunia, bandingannya 1:70. Api neraka. Kalau api dunia, coba Bapak buat pakaian dari api dunia. Api dunia, sanggup nggak pakai? Ya sanggup. Ini pakaian penduduk neraka dari api nar. Siyabun min nar. Sementara api neraka itu dibandingkan dengan api dunia itu 1:70. Kata Nabi, api dunia ini juz'un min sab'ina juz'an minan nar. Satu bagian yang diambil dari 70 bagian api neraka. Kalau satu bagian aja sudah bisa membakar rumah, membakar gedung, menyengsarakan manusia. Bagaimana kalau 70? Bagaimana kalau jadi pakaiannya? Apa yang terjadi? Pikirin aja. Akan membakar terus orang yang memakainya. Yang kedua, kata Allah, pakaian itu yang dipakaikan itu nanti akan mencairkan kulit, meleleh, kulit itu jadi melepuh. Dan isi perut juga keluar. Dari mana informasinya? Al-Hajj 20, nanti Bapak cari tuh. Ayat itu cari tafsirnya. Yusabbu min fauqi ru'usihimul hamim. Dituangkan dari atas kepala mereka apa? Al-hamim, cairan air yang sangat panas. Yusharu bihi ma fi butudihim wal julud. Yang ketika cairan itu dituangkan dari kepala mereka, maka yang terjadi adalah kulitnya melepuh, isi perutnya pun melepuh dan meleleh. Saking panasnya. Itu yang ketiga. Yang paling rendah kata Nabi, nanti kalian dapat sendal juga. Para penduduk neraka dapat sendal. Tapi mereknya bukan bata. Apalagi mereknya tuh?
Apalagi saya udah lupa tuh merek-merek sendal. Dulu sering belinya Bata dulu. Di pasar Palmerah. Kan ada Bata dulu. Sandal yang diberikan kepada orang-orang penduduk neraka itulah siksa yang paling ringan, Pak. Kata Nabi, inna ahwana ahlin nari azaban. Sesungguhnya azab yang paling ringan buat penduduk neraka itu adalah apa? Rajulun, seseorang, lahu, punya atau diberikan, na'lani, 2 sendal. Kalau satu kan nggak mungkin, kan kakinya di 2, jadi na'lan. Jadi sendal itu na'lani, 2, bukan na'lun. Kalau na'lun cuma 1, karena dia ada 2 sendal tuh disebut dengan na'lani, 2 sendal. Dari apa tuh sendal? Minnar, dari api. Yagli minhuma dimaguhu. Yang kalau seandainya kedua sendal itu dipakai orang itu, yagli dimagu. Yagli itu mendidih, melepuh. Apanya? Dimagu. Dimagu itu otaknya. Jadi ketika dia pakai itu sendal tuh terbuat dari neraka, langsung ke nyes ke sini nih otak. Dimagu. Itu yang paling ringan, Pak. Kalau kita udah paling berat tuh di dunia tuh. Itu yang paling ringan. Coba Bapak misalnya, bayangkan orang masuk tahanan atau masuk penjara, disiksa dengan siksaan paling berat, nggak sampai kepala otaknya melepuh, nggak sampai. Paling dia pukul sana, pukul sini dan seterusnya. Tapi nggak sampai melepuh. Itu kata orang yang ada di penjara, ini hukuman paling berat gua. Kalau lihat dari hadis Rasulullah, yang kita anggap paling berat itu, otak sampai melepuh karena pakai sendal dan neraka, itu yang paling ringan. Gimana yang sedang? Bagaimana yang paling berat? Anda bayangkan aja. Pembicaraan neraka itu panjang, Pak. Saya cuma potong-potong aja. Dalam kitab Mausu'atul Akhirah. Panjang. Ada 3, ada beberapa jilid saya lupa tuh. Tapi dalam kitab itu banyak yang disebutkan. Tapi enggak semua saya bahas. Kenapa? Kalau dibahas semua, enggak selesai-selesai nih. Ini udah berapa kali pertemuan nih, Pak? Udah hampir puluhan ini. Belum selesai juga tentang persoalan neraka. Gimana? Dia bisa tidur enggak? Ada tikarnya? Ada, Allah kasih tikar. Kalau orang-orang penduduk surga sih santai dia, nggak usah diceritain lah. Kenapa? Karena tentang kenikmatan, kebahagiaan, nggak ada lelah, nggak ada capek tuh. Tempat tidurnya juga milih, mau milih yang mana? Spring bed, pilih. Kalau ini nggak bisa milih, Allah yang pilihin. Apa kata Allah? Lahum min jahannama mihad. Mereka juga itu mendapatkan tikar, alas buat tidur mereka. Wa min fawqihim, mereka juga selain dapat tikar, apa selimut. Min fawqihim gawash. Dari apa selimut dan tikarnya? Dari api neraka jahanam. Semuanya bahannya dari api, Pak. Hebat banget Allah buat tikar dari api. Jadi made in fire, buatan api itu. Jadi semua dari api itu. Kita bisa nggak bikin dari api itu sendal? Bisa nggak kita bikin dari api itu tikar? Nggak bisa kan? Tapi Allah bisa. Tapi tikar atau tempat tidur dan selimut yang dibuat dari api itu untuk menghinakan dan memberikan penderitaan buat penduduk neraka. Yang dulu kemana dia? Kata para mufasir, diceritakan Ibnu Katsir. Ada tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Ini tafsir Ibnu Katsir banyak dipakai, Pak. Saya waktu kuliah di Australia dulu, di masjid Newcastle University, di masjid wilayah Newcastle itu, saya disuruh ngajar sama mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Karena nggak ada kan alumni atau orang yang ngajar, bisa mengajar di sana, rata-rata orang-orang yang kuliah dari umum. Ada dari waktu itu ya, ada dari Universitas Negeri Solo, ada yang dari UGM, ada yang dari Unhas di Makassar. Berkumpul tuh di situ, di perguruan tinggi itu. Muslim setiap hari Sabtu
mereka ngumpul di masjid yang dulu gereja, tapi dibeli oleh orang Islam. Jadi masjid. Pengajiannya jarang. Tapi nggak ada yang nyuri sendal pada sana. Kalau di Indonesia banyak. Sendal pada hilang. Kita beli daging di masjid itu, ini cerita sedikit lah. Saya beli daging di masjid, nggak ada yang jual Pak, nggak ada penjualnya. Daging itu ditaruh di freezer yang besar, ambil aja, taruh uangnya di situ. Coba kita di sini Pak, ada jual daging itu, nggak ada pedagangnya. Dengan freezernya di bawah tuh sama orang, bukan lagi dagingnya, freezernya juga di bawah. Ini enggak, daging kita ambil, halal meat dalam bahasa Inggris, daging halal, uangnya taruh aja situ, nggak ada yang nyuri Pak, nggak ada. Itu hebatnya tuh. Sendal, nggak ada orang nyuri sendal. Hebatnya tuh. Nah, saya ngajar di masjid itu rata-rata adalah orang Indonesia. Tafsir cuma satu yang ada, tafsir Ibnu Katsir. Aduh, saya bilang mana nih kitab tafsir, saya nggak bawa kitab tafsir kan. Akhirnya pakainya tafsir Ibnu Katsir yang ada di situ. Maka tafsir Ibnu Katsir ini tafsir populer. Hampir di mana-mana tuh orang pakai ini. Yang kedua tafsir Al-Qurtubi dari Cordova, ulama mazhab Maliki. Namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran tafsirnya. Saya punya kitab tafsir itu. Yang kedua tafsir yang pertama ditulis oleh ulama namanya At-Tabari dari Tabaristan. Maka namanya disebut dengan At-Tabari. Itu dari Tabaristan. Kalau Al-Qurtubi itu dari Cordova. Qurtubi. Kalau Ibnu Katsir namanya Ibnu Katsir. Tapi Al-Qurtubi nama tempat, At-Tabari nama tempat. Kata para ulama tafsir yang terkenal ini mengatakan Al-Mihad itu adalah hamparan dari api. Yang kedua, penghuni neraka berbaring di atas hamparan api itu. Jadi berbaring, dikitari, ditutupi oleh api juga dari atas. Bayangkan Pak. Jadi berbaringnya di bawahnya api, di atasnya api. Gosong nggak Pak? Bawahnya api, atasnya api. Orang bakar sate aja, cuma areng aja gosong. Ini api bawahnya. Ditaruh dia di situ. Tidur. Api lagi atasnya, goas. Itu namanya di atas. Orang bilang selimut tuh. Apa yang terjadi Pak? Kosong. Bisa kabur nggak? Nggak bisa. Mereka tidak bisa melarikan diri dari alat tersebut. Kenapa? Karena api ngepung dia. Di atasnya api, bawahnya api, nggak bisa keluar, gosong. Anda bisa bayangkan seperti apa gosongnya itu. Tapi ingat, habis gosong selesai, enggak, kembaliin lagi. Seperti utuh, digosong lagi, digosok lagi. Sampai kapan? Khalidina fiha, kekal. Itu buat orang kafir, munafik, dan orang-orang musyrik. Tapi orang muslim, mukmin, ada batasannya. Setelah bersih dosa-dosanya, baru dikeluarin, dilempar masuk ke satu telaga, habis itu baru dimasukin ke dalam surga. Tapi belakangan, nggak enak kan? Enak belakangan atau duluan? Duluan. Kalau duluan kan bisa milih. Sampai orang penduduk surga yang belakangan ini mikir, kira-kira gue dapat tempat nggak ya? Sampai begitu Pak. Kenapa? Kayaknya surga udah penuh nih. Gue belakangan masuk nih, seperti orang masuk bioskop, dia terlambat. Jangan-jangan udah full nih bioskop nih pikirannya. Tapi Allah katakan kepada dia, nggak usah khawatir, yang namanya surga nggak akan full. Artinya apa? Ente masuk, apapun yang ente minta, ente akan diberikan Allah. Yang berikutnya adalah kita bahas di dalam kitab Mausu'atul Akhirah, itu tingkatan azab di neraka. Kita udah cerita buat orang mukmin, buat orang kafir tuh beda. Jadi ada tingkatan tuh, levelnya. Ibarat makanan itu ada pedesnya, ada pedes 1, ada pedes 2, ada pedes 3. Ya kan? Saya kalau beli dulu ayam goreng Bensu apa? Ada tuh yang Ruben Onsu kan punya usaha ayam goreng tuh. Kan pakai pedes. Biasanya pakai level berapa, Pak? Gitu. Saya bilang level berapa? Yang pedes level berapa itu dibilang? Wah, itu level 1. Mencret. Pedas banget tuh. Nah, sama ini neraka juga ada levelnya. Tergantung amalan kita. Tergantung dari kalau orang kafir, kadar kekafiran, kemaksiatan dan dosanya.
Kan nggak mungkin sama. Yang mencuri uang trombol masjid misalnya, sama mencuri uang negara korupsi triliun, sama nggak? Azabnya harusnya sama atau beda? Beda lah. Uang masjid paling cuma recehan. Dia dapat tuh, kalau dikumpulin, itu pun resikonya hancur, kepalanya dipukulin jamaah kan. Tapi koruptor nggak ketahuan Pak. Tapi yang diambil berapa? Triliun. Triliun berapa nolnya Pak? Berapa triliun nolnya? Berapa? Bapak aja nolnya nggak tahu, apalagi ngeliat duitnya. Nggak apalagi ngeliat duitnya kan. Bayangkan yang dia korupsi itu. Tapi penjaranya 3 tahun. Tuh. Bahkan Prabowo mengatakan diampuni aja. Kalau duitnya dikembaliin, bayangkan tuh. Padahal itu pidana, nggak boleh. Harus dihukum dia. Kalau di Cina mati hukumannya tuh. Tuh hebat tuh Cina. Mati. Digantung tuh. Kita enggak 3 tahun dihormati lagi. Habis itu nyalonin jadi anggota DPR. Mantan koruptor. Kan gila itu. Nggak ada rasa malunya itu. Nah, ada yang disiksa, kata Rasulullah, hingga mata kaki. Ada yang sampai lutut, sampai pinggang, dada, sampai tenggelam seluruhnya. Tergantung kadar kemaksiatan. Informasi dari Rasulullah, minhum man ta'khudhuhun nar ila ka'baihi. Di antara mereka ada yang dibakar api sampai mata kaki, ka'bun, ka'bai. Wa minhum man ta'khudhuhun nar ila rukbatayhi, ada yang disiksa sampai rukbatayhi, sampai 2 lututnya. Wa minhum man ta'khudhuhun nar ila haqwaihi, di antara mereka ada yang sampai pinggangnya, dan seterusnya sampai dada, sampai tenggelam. Ada. Maksudnya apinya itu membakar sampai mata kaki. Ada yang sampai lutut, sampai pinggang, sampai dada, sampai seluruhnya. Tergantung apa? Tergantung levelnya, kadarnya kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Tapi siksa yang paling ringan itu, kata Nabi yang saya sebutkan tadi itu yang paling ringan. Informasi ini banyak dari hadis Rasulullah dan hadisnya beda-beda. Pertanyaannya adalah yang sering ditanyakan, apakah orang kafir itu mendapat keringanan azab karena kebaikan? Ada orang-orang non-muslim Pak, itu baik. Kalau kita ada acara dia bantu, dia sering sedekah. Kira-kira yang seperti itu diringankan nggak azabnya? Para ulama berbeda pendapat. Ikhtilaf. Ada yang mengatakan diringankan. 1. Ada yang mengatakan enggak. Karena semua amalan seseorang, apapun itu kebaikan, kalau dia nggak ada iman, maka amalannya seperti habaan mansuro, seperti debu berterbangan, nggak ada manfaatnya. Dia sudah dapat kebaikan diberikan oleh Allah di dunia. Orang kalau sedekah Pak, seperti orang-orang non-muslim sedekah, Allah bayarnya di dunia. Maksudnya apa? Hartanya dilipat gandakan lagi. Tapi di akhirat enggak. Kenapa? Karena dia enggak punya kuncinya untuk bisa masuk surga. Apa kuncinya? Syahadatain. Maka kata para ulama, enggak dapat apapun. Enggak diringankan. Kenapa? Dia udah diberikan oleh Allah di dunia. Tapi pendapat yang menengah yang diperkuat oleh penulis kitab Mausu'atul Akhirah, dia mengatakan amal mereka tidak diberikan pahala di akhirat. Tuh, di akhirat enggak diberikan pahala, tapi azabnya bisa diringankan. Makanya ada doa, Allahumma khaffif anna minal azab. Ya Allah, ringankan azab bagi kami. Ringankan. Kalau menghilangkan nggak mungkin, nggak bisa kan udah masuk neraka, tapi ringankan. Berarti ada keringanan azab. Apa macam-macam azab yang dialami penghuni neraka? Menurut informasi dari Al-Quran, nih. Yang pertama, diseret wajahnya itu ke tanah tuh. Jadi ditarik nih Pak, wajahnya ke tanah. Bapak bisa bayangin nggak? Lebar. Yang lebar siapa? Zabania. Malaikat Zabania. Kemudian dikumpulkan dalam keadaan a'ma wa asom wa abkam. Keadaan buta, bisu, tuli. Dia nggak lihat, bisa ngelihat, nggak bisa dengar, nggak bisa bicara tuh. Surat Al-Isra.
Wajahnya dibolak-balik seperti sate itu dalam neraka itu. Ahzab 66. Tubuhnya dihancurkan, air mendidih dan dicambuk besi. Al-Hajj 19 sampai 21. Dilempar ke tempat yang sempit dan dibelenggu. Al-Furqan 11 sampai 14. Tuh. Tuh gambarannya tuh. Dijatuhkan dari tempat yang tinggi, dari tebing, boom, jatuhkan. Anda bayangkan. Ini informasi dari hadis, saya sebutkan hadisnya. Kalau ayat Quran bisa dicari. Apa? Orang yang bunuh diri. Dia bunuh diri dari atas gedung, jatuh ke bawah. Nanti ketika di akhirat di neraka, dia begitu terus, Pak. Tung tung tung. Kata Nabi, man taradda min jabalin. Mungkin konteksnya dulu mungkin ada dulu orang yang bunuh diri dari gunung kan? Kalau sekarang bunuh diri macam-macam. Ada pakai racun, ada yang gantung diri, ada yang apalagi Pak, nusuk sendiri dengan pisau, misalnya kan. Tapi di sini konteksnya adalah man taradda min jabalin faqatala nafsahu, barang siapa yang melemparkan dirinya dari gunung, faqatala nafsahu, lalu dia mati karena terlempar itu, fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abad. Bayangkan bahasanya serem banget tuh. Kata Nabi, maka dia akan melemparkan dirinya nanti dari neraka jahanam, tung begitu terus dilemparkan tuh. Apa kata Nabi? Khalidan, kekal, mukhalladan, dikekalin lagi, fiha abadan, dan abadi selamanya. Jadi bayangkan 3 digunakan, khalidan, mukhalladan, abadan. Serem bahasanya ini. Artinya apa? Jangan macam-macam lah. Kalau memang Anda hidupnya susah, nggak usah berpikir bunuh diri. Kecewa, sakit hati, jangan bunuh diri. Ini kemarin kan ada anak SD, ya Pak ya. Masalah buku, pena, bunuh diri. Nggak tahu alasannya apa, yang pasti untungnya dia masih anak kecil, Pak. Kalau anak kecil itu belum kena beban hukum. Kalau dia belum balik. Kalau nanti di akhirat dia belum tentu dimasukkan ke neraka. Nanti ada ujian namanya. Ujian. Jadi ada ujian. Kira-kira sebelum pengadilan Allah diterapkan, itu akan diuji. Termasuk orang yang bisu, tuli, yang tidak melaksanakan syariat, itu akan diuji itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah perut terburai lalu berkeliling seperti keledai. Kata Nabi, yuja'u birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar, akan didatangkan seseorang hari kiamat lalu dia dilemparkan ke neraka. Apa yang terjadi? Fatandaliku aqtabu batnihi, lalu kemudian terurai isi perutnya. Fayaduru biha, lalu orang itu dengan perut yang terurai dia muter-muter. Kalau orang ibarat motong sapi atau kambing, dia lepas. Apa yang terjadi? Begitu tuh. Atau ayam. Ayam kalau dipotong, kok dia muter-muter tuh Pak. Nah, seperti itu gambarannya. Kama yadurul himaru birahahu. Sebagaimana keledai itu berputar di penggilingan. Jadi keledai diikat, dia putar, penggilingan diputar. Itu yang terjadi bagi orang yang nanti kita sebut ini. Nah, ketika terjadi seperti itu, orang dengan perut, isi perutnya terurai, terputar-putar, orang pada ngumpul tuh penduduk neraka. Di sini disebutkan, fayajtamiu ilaihi ahlun nar. Lalu berkumpul semua penduduk neraka ngelihat. Fayaqulun, mereka berkata dan bertanya, ya fulan, ente, malaka, kenapa ente putar-putar dengan perut usus terurai? Ditanya. Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah kau dulu ketika di dunia sering ngajak orang kebaikan dan sering mencegah orang dari kemunkaran? Fayaqul, dia bilang, ini buat guru nih, para guru nih Pak, Ustaz. Dia bilang, bala iya, dulu saya ngajarin orang. Kuntu amurukum bil ma'ruf, dulu saya ngajak kalian kepada yang baik. Wala ati, tapi saya nggak ngelakuin. Wa anhaakum 'anil munkar, saya mengajak orang untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang. Wa ati, tapi saya ngelakuan. Hadis ini kata para ulama ditunjukkan buat orang yang berilmu. Artinya apa? Orang berilmu kalau melakukan dosa itu beda dengan orang awam.
Bedanya tuh. Makanya enak Pak kalau nggak berilmu. Enak Pak ya? Beda. Orang berilmu itu dosanya 2 tingkat. Orang awam 1 tingkat. Semakin besar ilmunya, semakin besar dosanya kalau dia ngelanggar. Hati-hati tuh. Kenapa? Dia tahu hukum. Dia tahu konsekuensinya. Tapi dia beri contoh yang buruk, ia nipu masyarakat. Tapi hadis ini bukan dalam persoalan yang sunnah dan mubah. Misalnya seperti contoh. Saya ngajakin ente sholat tahajud. Yo, tahajud lo. Tapi saya nggak ngelakukan. Bukan itu yang dimaksud. Saya nyuruh untuk sedekah, ya kan? Tapi nggak bersedekah, misalnya, atau sesuatu yang sunnah saja. Saya suruh ente puasa Senin Kemis, saya nggak puasa, karena nggak di sini, nggak. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah yang wajib dan yang haram. Misalnya, saya suruh ente sholat 5 waktu, saya nggak sholat, tuh kena nih. Saya suruh ente puasa Ramadan, tapi bukan Senin Kemis. Ramadan, saya nggak puasa, kena. Tuh maksudnya. Saya suruh ente jangan mencuri, saya mencuri Pak. Saya suruh ente jangan korupsi, dia yang korupsi tuh. Kan banyak tuh organisasi keagamaan kan, kiai Pak. Kalau dia ceramah, jangan mencuri, jangan korupsi, dia yang korupsi Pak. Nih kena nih. Nanti kata Nabi nih, orang yang seperti ini, dia perutnya itu keluar muter-muter tuh. Seperti keledai yang memutari penggilingan tuh. Muter begitu tuh. Kena tuh orang yang seperti itu. Makanya kalau jadi ustadz ngajakin orang untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah tapi dia ngelakukan, dia suruh jangan mencuri, dia yang nilep tuh. Uang masjid, dana wakaf masjid misalnya ditilep Pak. Itu nanti ketika di akhirat, nih seperti ini nih. Ini yang bilang bukan saya Pak, Nabi. Nabi yang bilang. Kalau Nabi yang bilang dan hadis ini sahih, hadis Muslim, Bukhari dan Muslim, hati-hati. Maka kalau menjadi ustadz, jadi guru, konsekuensinya itu. Kalau ngajak orang untuk melakukan yang wajib, ente harus melaksanain. Kalau ente melarang orang yang untuk meninggalkan yang haram, ente harus sudah meninggalkan dulu tuh. Tapi kalau yang sunnah-sunnah tadi, yang mubah, itu enggak kena hadis ini. Saya suruh ngajak orang puasa yang banyak Senin Kemis. Saya sendiri enggak puasa. Enggak apa-apa. Makanya saya kalau ngajak yang sunnah-sunnah aja Pak. Tapi saya enggak kena. Yo kita puasa. Misalnya. Saya pikir ini yang saya sampaikan sudah jam 6. Semoga dari informasi-informasi yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya membuat kita lebih baik lagi. Sisa umur kita ini, ayo kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Apalagi nanti Ramadan, kita minta sama Allah bisa dipertemukan Ramadan, maksimalkan Ramadan. Sunnah, sholat sunnah kita maksimalkan. Yang dulu mungkin tarawihnya 8 rakaat, tambah sekarang. Ya Pak ya? 20 rakaat. Yang dulu mungkin bacanya cepat. Sekarang kasih pelan-pelan dikit. Kualitasnya lebih bagus, kuantitas bagus. Kemudian kalau dulu sedekahnya mungkin ya mikir-mikir sebelum bulan Ramadan. Sekarang sedekahnya dimaksimalkan. Kenapa? Jadikan seolah-olah Ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadan terakhir kita. Jadikan seperti itu supaya kita berpikir kalau bukan sekarang saya belum tentu bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.